Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang diberkati Tuhan, Kamis 23 Juni 2022, dan kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 10 dikatakan demikian. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah penderitaan. Demikianlah isi perikop ini secara singkat. Janji Tuhan disampaikan oleh Yesaya kepada umat yang dalam pembuangan agar tetap memiliki pengharapan walau masih harus menjalani masa sulit di dalam pembuangan. Janji Tuhan itu pasti, walaupun belum diketahui kapan dan melalui apa peristiwa janji Allah itu digenapi. Kota Yerusalem yang hancur akan kembali bersinar, akan kembali terang, bahkan akan ada banyak persembahan yang dibawa oleh umat dari seluruh penjuru bumi untuk pekerjaan Tuhan. Itulah janji itu. Maka melalui Yesaya, Tuhan meneguhkan iman mereka yang masih di pembuangan, bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Tuhanlah pembebas dan Tuhanlah penyelamat umat. Saudara-saudari, untuk sesaat umat berdosa dihajar oleh Tuhan. Namun hajaran itu bukan karena Tuhan tidak mengasihimu lagi, tapi justru sebaliknya, ini adalah karena kasih-Nya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, sebagaimana dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 6, bahwa Tuhan menghajar kita dengan tujuan agar memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat. Ia akan membentuk kita sampai kita menghasilkan buah-buah yang terbaik, bagaikan emas murni yang dihasilkan melalui pemurnian dalam api dan memakan waktu cukup lama sampai semua kotoran di dalam logam itu terbakar habis. Jadi hajaran Tuhan adalah bagian dari pemurnian sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita, di dalam kamu, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 4 ayat 19. Terus berapa lama Tuhan menghajar kita? Sampai maksud dan tujuan Tuhan itu tercapai. Maka semakin kita memberontak, semakin lama proses yang harus kita jalani, seperti bangsa Israel yang harus mengalami hajaran Tuhan selama 40 tahun di padang gurun karena mereka itu tegar tengkuk. Maka saudara-saudari, mari tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu lah masa depan kami. Dan Tuhan telah merancang sedemikian rupa apa yang terbaik. Oleh karenanya bimbing kami, dan biarlah kuasa Roh-Mu ada pada kami, untuk senantiasa memberikan pengharapan, bahwa Engkaulah Tuhan kami satu-satunya, penyelamat kami, juru selamat kami. Dan biarlah kami menyembah Engkau dalam suka maupun duka. Dan hari ini dalam beraktivitas, biarlah semua itu kami lakukan di dalam pengharapan akan Tuhan, bahwa hari esok adalah hari yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami akan melakukan yang terbaik pula demi kemuliaan nama-Mu. Berikan kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, dan juga penghiburan bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.